Hai bunda-bunda semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui. Apa ya itu anemia dan bahaya tidak ya jika para bunda mengalami anemia? Ingin lebih tahu? Tonton hingga selesai ya. Berdasarkan data Riskesdas 2018 melaporkan bahwa prevalensi ibu hamil anemia di Indonesia sebesar 48,9%. Tapi, apa sih itu anemia? Bunda-bunda wajib tahu nih. Jadi, anemia merupakan kondisi di mana hemoglobin dalam darah kurang, sehingga akan berpengaruh pada fungsi hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh berjalan tidak baik. Ibu hamil dapat dikatakan anemia jika kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 11 gram per desiliter. Jadi, jangan sepelekan anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui ya bunda, karena efek jangka panjangnya bukan hanya kepada ibunya saja, tetapi juga berpengaruh kepada bayinya. Yuk cegah anemia bersama. Tapi, sebelumnya, bunda-bunda harus tahu ciri-ciri anemia, penyebab, dan bahaya anemia terlebih dahulu. Yuk, simak terus videonya ya. Berikut ciri-ciri anemia atau tanda-tanda anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama ada 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Sehingga ibu hamil dan ibu menyusui menjadi tidak bertenaga atau tidak bergairah dalam melakukan aktivitas. Yang kedua dapat dilihat dari wajah, terutama pada kelopak mata, lidah, dan bibir yang terlihat lebih pucat. Yang ketiga, mata berkunang-kunang dan mudah pusing. Dapat disimpulkan bahwa gejala utama anemia pada ibu hamil dan menyusui adalah fatigue. Fatigue merupakan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Kemudian gejala dan tanda keadaan hiperdinamik yang berupa denyut nadi kuat, jantung berdebar, dan roaring in the ears atau telinga yang berdengung. Penyebab anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang pertama, penyebab paling umum adalah kekurangan zat besi, asam folat, dan perdarahan akut yang dapat terjadi karena interaksi di antara keduanya. Yang kedua adalah kepatuhan konsumsi tablet Fe yang rendah. Hal ini disebabkan karena pada saat kehamilan, ibu mengalami mual dan muntah, sehingga pada saat mengonsumsi tablet Fe, mungkin ibu tersebut mual sehingga ia memilih untuk tidak mengonsumsi tablet Fe tersebut. Yang ketiga, ibu hamil dengan pendidikan dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, sehingga berkurangnya pengetahuan tentang konsumsi makanan yang baik pada saat hamil, serta akan lebih kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang keempat, kehamilan dengan persalinan dengan jarak yang berdekatan. Wanita yang sering mengalami kehamilan dan melahirkan akan makin anemia karena banyak kehilangan zat besi. Hal ini disebabkan karena selama kehamilan, wanita tersebut menggunakan cadangan besi yang ada di dalam tubuhnya. Yang kelima, usia kehamilan. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat menyebabkan anemia. Karena pada kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, secara biologis belum optimal, emosinya cenderung labil, mentalnya belum matang, sehingga mudah mengalami keguncangan yang dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilannya. Sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun akan berkaitan dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang sering menimpa di usia ini. Bahaya anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui. Dampak dari anemia pada kehamilan dapat menyebabkan terjadinya abortus, yaitu keguguran pada bayi. Selanjutnya persalinan prematuritas, sehingga bayi dapat mengalami prematur dan juga cacat bawaan. Terus hambatan tumbuh kembang janin di dalam rahim, adanya kematian janin dalam kandungan, kematian janin waktu lahir, yang merupakan itu semua adalah kematian perinatal dan akan meningkatkan angka kematian perinatal yang tinggi. Setelah itu, mudah terjadinya infeksi beberapa penyakit pada ibu hamil dan ibu menyusui. Adanya perdarahan antepartum yang merupakan tanda-tanda dari abortus.
ketuban pecah dini, dan saat persalinan dapat mengakibatkan terganggunya HIS atau kontraksi pada ibu hamil. Kejadian anemia pada ibu menyusui akan yang pertama menurunkan produksi ASI, yang kedua ASI kualitas dan kuantitasnya akan menurun. Karena hal tersebut berkaitan dengan kerja hormon prolaktin dan oksitosin yang dihasilkan dan akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Cara pencegahan terkait anemia pada ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, pemeriksaan darah yang dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan trimester yang ketiga. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan konsumsi tablet zat besi yang tepat. Yang ketiga, kita menggunakan makanan yang mengandung sumber zat besi. Yang keempat, kita mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan penyerapan tablet zat besi di dalam tubuh. Yang kelima, menghindari zat inhibitor penghambat penyerapan zat besi, misalnya pada tanin yang biasanya ditemukan pada teh, coklat, jus apel, dan juga pada kacang tanah. Yang keenam, kita juga bisa menambahkan jenis zat gizi dalam bahan pangan agar dapat meningkatkan kualitas pangan, seperti pada fortifikasi FE. Sekian informasi terkait anemia pada ibu hamil dan menyusui yang dapat kami paparkan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kita semua untuk dapat menjaga kesehatan dan kebutuhan badan kita, sehingga semua wanita yang akan atau sedang mempersiapkan kehamilannya dapat mengalami kesehatan yang baik. Terima kasih.